Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas masih soal pelatihan PAS Matematika kelas 9, soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 10. Yang pertama, nomor 6, hasil dari 8 akar 18 bagi akar 48. Nah, ini bisa dibuat dalam bentuk seperti ini ya. Baginya jadi pakai per. Nah, mana pilihannya? Akar 3, akar 6, 2 akar 3, apa 2 akar 6. Pertama, kita harus menyederhanakan akar 18 dengan akar 48. Ya, akar 48. Oke. Nah, kita buat perkalian seperti ini. Ini 8, kita tulis di sini. Kemudian akar 18 itu berapa kali berapa? Ingat, salah satunya harus bisa diakarkan. Berarti 9 kali 2. 9 kali 2, 18. Akar 9 ada 3 ya. Maksudnya bisa diakarkan itu akarnya bilangan bulat. 3 akan bilangan bulat. Kemudian akar 48 berapa kali berapa? Salah satunya bisa diakarkan, yaitu 16. Nah, 16 kali 3. 16 kali 3, 48. Akar 16 ada ya, 4. Oke, sama dengan berarti 8 tetap 8, kemudian akar 9 itu 3, akar 2 tetap akar 2, jadi 3 dikali akar 2. Kemudian akar 16 itu 4, akar 3 tetap akar 3, jadi 4 kali akar 3. Nah, ini bisa saja kita kalikan 8 kali 3, 24, kali akar 2, 24 akar 2, per 4 kali akar 3, 4 akar 3. Bisa seperti itu, atau bisa dicoret. Dicoret itu artinya dibagi ya. Mana yang bisa dibagi? Nah, ini 8 dengan 4 bisa dibagi. Jadi kalau di sini perkalian semua, di bawah juga perkalian, bisa dicoret ya. Kalau ditambah mah nggak bisa ya. Kalau di atas tambah, di bawah tambah atau kali, dicoret aja 8 dengan 4-nya. Tidak bisa. Nah, sekarang dicoret, dibagi ya. 8 kita coret dengan 4, berarti 8 dibagi 4. Berapa 8 dibagi 4? Tentu saja 2. Nah, tinggal 2 kali 3, 6 dikali akar 2, 6 akar 2 per ini, akar 3 ya. 6 akar 2 per akar 3. 6 akar 2 sekali lagi dari 2 kali 3, 6 dikali akar 2, 6 akar 2. Ini X ya. Ini kali bukan X. Maaf, ini kalinya tadi tidak dicoret ya. Jadi di sini tidak usah ditulis karena ini perkalian kan pengalinya nih, sini sudah tidak ada. Oke. Nah, ini nggak ada jawabannya, belum ada jawabannya. Kenapa? Karena belum rasional. Rasional itu pembilang penyebut. Penyebut itu biasanya harus dalam bentuk rasional, tidak dalam bentuk akar. Oke, caranya bagaimana supaya rasional? Tentu saja dikali dengan akar sekawan. Akar sekawannya adalah ini, akar 3 ya. Jadi kita kali dengan akar 3 per akar 3. Di sini ya, kalau di sini akar 5 berarti kali akar 5 per akar 5. Tinggal dikalikan 6 akar 2 dikali akar 3 berarti 6 akar 6 ya. Akar 3 dikali akar 3 berarti akar 9 atau 3. Ingat ya, kalau akarnya kembar hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Akar 9 itu 3. Jadi akar 3 dikali akar 3 langsung saja 3. Yang atas 6 akar 6, yang bawah 3. Nah, jadinya 6 akar 6 per 3. Nah, ini juga bisa dicoret, dibagi 6 bagi 3, 2. Nah, jadi langsung sajalah, nggak usah dicoret-coret. Jadi langsung 6 bagi 3, 2. Akar 6 jadinya ya. Jadi 2 akar 6. Oke, ada pertanyaan kah? Atau sudah mengerti? Ingat, 2 itu dari 6 bagi 3, 2 ya. Akar 6 yang ini ke sana. 3 dari mana? 3. Akar 3 dikali akar 3, yaitu 3. 6 akar 6. Dari 6 akar 2 dikali akar 3. Oke, kalau tidak paham silahkan bertanya di kolom komentar. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian nomor 7. Hasil dari 7 akar 6 dikurangi akar 54 per akar 18 dikurangi akar 8. Manakah? 3 akar 2 atau 3 akar 3 atau 4 akar 2 atau 4 akar 3. Oke, ini soalnya kemudian kita sederhanakan. Ini akar 6 sudah sederhana, akar 54 belum sederhana.
Nah, ini ya, jadi ini 7 akar 6 udah, akar 54 belum sederhana, akar 18 juga belum, akar 8 juga belum sederhana. Kita sederhanakan. Akar 54, berapa dikali berapa yang hasilnya 54? Ingat salah satunya harus bisa diakarkan ya. Berapa ya? Nah, yaitu akar 9 dikali akar 6. Akar 9, 9 kali 6 kan 54 ya. Akar 9 dikali akar 6. Akar 9 tadi kan 3 ya. Jadi 3 dikali akar 6. 3 dari akar 9. 3 dikali akar 6 berapa ya? Tentu saja 3 akar 6. Jadi di sini diganti oleh 3 akar 6. Akar 54 diganti oleh 3 akar 6. Kemudian akar 18. Akar 18 berapa dikali berapa? Yuk. Berapa? 9 kali 2. Iya benar. Ini ada tuh, ada di atas kan ya. Yang di atas tuh akar 18 sama saja. Kenapa ini ada 8-nya? Ini ada 8-nya di sininya. Kalau ini nggak ada ya. Jadi sama dengan akar 9 dikali akar 2. Akar 9 adalah 3. Jadi 3 dikali akar 2. 3 dikali akar 2 berapa? Tentu saja 3 akar 2. Maka ini diganti oleh 3 akar 2. 3 akar 2 menggantikan akar 18. Terakhir akar 8. Akar 8 gampang ya. Akar 4 dikali akar 2. Akar 4 berapa? Tentu saja 2. Jadi 2 dikali akar 2. Berapa 2 dikali akar 2? Tentu saja 2 akar 2. Ganti deh oleh 2 akar 2. Oke. Sekarang 7 akar 6 dikurangi 3 akar 6 bisa enggak sih? Tentu saja bisa karena dalam akarnya sama. 3 akar 2 dikurangi 2 akar 2 bisa enggak sih? Tentu saja bisa karena di dalam akarnya sama. Nih dalam akarnya ini 2, ini dalam akarnya 6. Tinggal 7 dikurangi 3, 4. Jadi 4 akar 6. Tinggal 3 dikurangi 2, 1. Jadi 1 akar 2. 4 akar 6 per 1 akar 2. Mana satunya? Kemana ya? Ingat ya, kalau depan akar, depan huruf, angka 1 itu tidak usah ditulis. Jadi ini tidak usah ditulis satunya. Tinggal dibagi. 4 akar 6 dibagi akar 2. Nah, dirasionalkan kayak seperti tadi. Boleh, tapi ini nggak usah dirasionalkan. Ini langsung dibagi saja. Ternyata bisa akar 6 dibagi akar 2 yaitu akar 3. Jadinya 4 akar 3. Jadi jawabannya tentu saja D ya. Sama jawabannya nomor 6D, nomor 7D. Adakah pertanyaan? Kalau ada jangan lupa kolom komentar tuh tanya. Bapak misalkan, atau Mas, atau Kakak. Saya belum mengerti tuh. 4 akar 6 dari mana? Silakan ditanya. Nomor 7 ya. 4 akar 6 dari mana? Silakan ditanya. Nanti ya dijawab insya Allah. Oke, sekarang kita teruskan. Oke, nomor 8. Jika salah satu akar dari pesanan x kuadrat dikurangi 4x ditambah c sama dengan 0 adalah 1, maka nilai c adalah apakah c-nya? Apakah 5, apakah 3, apakah negatif 3, apakah negatif 5. X kuadrat dikurangi 4x tambah c. Salah satu akar adalah 1. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah ketika x-nya digantikan 1, maka terpenuhi gitu ya. Jadi langsung kalau begitu supaya terpenuhi agar bisa C-nya dapat, maka ganti X-nya oleh 1. Substitusi itu diganti X-nya oleh 1. Nih dari sini ya, ini 1. Ya udah tinggal diganti, X-nya ganti 1, 1 kuadrat. 1 kuadrat dikurangi 4X, 4 kali X berarti 4 kali 1. Dikurangi 4 kali 1 ditambah C sama dengan 0. 1 kuadrat 1 dikali 1 ya, bukan 1 dikali 2. 1 kali 1, 1. Dikurangi 4 kali 1, 4. Jadi dikurangi 4 tambah C sama dengan 0. 1 dikurangi 4 berarti negatif 3 ya. Kalau mau bingung punya hutang 4 bayar 1. Jadi masih ada hutang 3. Nah, jangan sampai tidak tahu ya. 1 dikurangi 4 negatif 3. Negatif 3 tambah C sama dengan 0.
punya hutang 3 dibayar berapa supaya impas, berarti bayar 3, berarti C-nya 3 gitu ya. Atau kita pindah ruaskan, pindah ruas, set negatif pindah jadi positif. Di sini udah pindah ke sana, jadi di sini tinggal C. Ditambah ya, maaf, negatif pindah jadi positif. Jadi C sama dengan 0 tambah 3. 0 tambah 3 ya tentu saja 3. Nah, jawabannya adalah B. Gitu ya. Nomor 9 dan 10. Nomor 9. Jika akar penyelesaian X kuadrat dikurangi 6X tambah 5 sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka nilai X1 tambah X2 adalah. Nah, ini bisa saja difaktorkan terlebih dahulu, dicari X1-nya berapa, dicari X2-nya berapa, atau langsung rumusnya. Apa sih rumusnya? Rumusnya adalah X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Berapa B-nya, berapa A-nya? Oke, kita lihat. A sama dengan 1. B sama dengan negatif 6. Kemudian C sama dengan 5. Nah, di sini yang dipakai B dengan A. Negatif B berarti negatif 6. Ya, negatif 6 per A-nya 1. Negatif kali negatif positif. Positif 6 dibagi 1. Tentu saja 6. Oh, mudah ya. Jadi jawabannya adalah 6. Kemudian nomor berapa? Nomor terakhir nomor 10 yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Selisih 3 kali kuadrat suatu bilangan dengan 13 kali bilangan itu sama dengan negatif 4. Misalkan bilangannya X ya. Maka, kan di sini X tuh. Maka seperti ini. Nah, selisih itu dikurangi ya. Selisih itu dikurangi 3 kali 3 dikali kuadrat suatu bilangan, kan bilangannya X. Jadi 3 dikali X kuadrat dikurangi selisih itu. 13 kali bilangan itu. Jadi dikurangi 13 kali bilangan itu. Bilangannya kan X. Sama dengan negatif 4. Maka bilangan tersebut adalah, oh ini angka-angkanya udah ada ya, udah kita coba aja inilah yang ada di sini ya. Daripada cara biasa difaktorkan, kemudian dicari X-nya. Ini aja lah yang ada di sini. Kita coba yang mana nih? Kita coba yang sama aja nih, 9. Kalau 9-nya benar, sesuai negatif 4 berarti antara A dengan D. Tapi kalau 9-nya salah berarti A dengan D salah. Oke, X-nya kita ganti oleh 9. Coba X sama dengan 9. Kita ganti ya. Berarti 3 dikali 9. X-nya ganti 9. 3 dikali 9 kuadrat dikurangi 13X. Berarti 13 kali 9. Hasilnya harus negatif 4. Apakah hasilnya negatif 4? Dari mana sih 243? 243 itu dari 9 kuadrat. 9 kuadrat itu 81. 9 kali 9, 81 dikali 3. Jadinya 243. 117 itu dari 13 kali 9. Hasilnya adalah 117. Tinggal dikurangi. Hasilnya 126. Tentu saja hasilnya berbeda ya. Negatif 4. Yang diminta negatif 4, ini 126 berbeda, berarti X sama dengan 9 salah, berarti yang A salah, yang D salah, tinggal yang C dengan B. Kalau mencari C dengan B jangan nyoba sepertiga, kalau sepertiga ya di B ada, di C ada, jangan. Yang berbedanya berarti yang kita coba. Apakah mau nyoba negatif 4 atau 4? Yang gampang aja ya, yang nggak ada negatif-negatifnya. Coba X sama dengan 4 berarti 3 dikali X yang ganti 4 ya. 4 kuadrat dikurangi 13 kali 4. 4 kali 4 16 dikali 3 48. 13 dikali 4 52. Jadinya 48 dikurangi 52. 48 dikurangi 52 sama dengan berapa ya? Sama dengan negatif 4. Wow, cucok ya, jadi benar sama, berarti jawabannya benar, yaitu C. Kemudian apakah ini sepertiga benar ya? Pasti ya, jadi sepertiganya pasti benar, jadi jawabannya kan sepertiga di B ada, di C ada, jadi sepertiganya pasti benar.
Jadi jawabannya adalah C. Nah, itu saja yang dibahas untuk soal 5 soal kedua ya. 5 soal pertama dari soal 1 sampai 5. 5 soal kedua dari soal 6 sampai 10. Mudah-mudahan dipahami, mudah-mudahan dimengerti, mudah-mudahan bisa nanti ketika mengerjakan ulangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.